Selamat datang kembali di channel Di Balik Kalimantan. Sebelum mendengarkan podcast kali ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi untuk memperoleh cerita-cerita tentang Kalimantan selanjutnya. Pada podcast kali ini, kita akan membahas salah satu figur ulama karismatik yang ada di Kalimantan Selatan. Ciri-cirinya, beliau tinggal di suatu danau. Siapa dia? Yuk kita bahas. Beliau adalah guru danau atau biasa dipanggil juga Tuan Guru Asmuni. Nama danau berasal dari tempat kelahiran dan tempat tinggal beliau, yaitu Danau Panggang. Danau yang ada di kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekitar 24 km dari kota Amuntai. Guru Danau lahir pada tahun 1955 di Danau Panggang. Ayahnya bernama Haji Masuni dan ibunya bernama Hajah Masjubah. Guru Danau adalah anak ketiga dari 8 bersaudara. Oh iya, cerita ini kami ambil dari Jurnal Ilmiah Al-Banjari volume 11 nomor 1 bulan Juli 2012 yang ditulis oleh Mujibur Rahman dan kawan-kawan. Ayah dari Guru Danau adalah penduduk lokal Danau Panggang, sedangkan ibunya berasal dari Marabahan yang pindah ke danau tersebut. Dari garis ibunya, Guru Danau menjadi bagian dari zuriat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sewaktu kecil, beliau bernama Zarkashi. Oleh seorang Habib bernama Habib Salim Mangkatib, nama Guru Danau diubah menjadi Asmuni. Asmuni berarti berharga. Dari kecil, Guru Danau hidup dalam lingkungan keluarga yang sederhana dan taat beragama tentunya. Kedua orang tuanya dahulu bekerja sebagai buruh kapal dengan pendapatan yang pas-pasan. Meskipun demikian, kedua orang tuanya selalu menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya. Meskipun dalam kondisi kekurangan, Guru Danau dibiayai untuk sekolah di pesantren di Kalimantan Selatan maupun di Pulau Jawa. Guru Danau termasuk beruntung karena tidak banyak orang di daerahnya yang mampu sekolah ke Pulau Jawa waktu itu. Guru Danau menempuh pendidikan tingkat dasar di Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Mu'alimin Danau Panggang tamat tahun 1971 dan Madrasah Sanawiyah Pesantren Mu'alimin Danau Panggang tamat tahun 1974. Lalu Guru Danau melanjutkan studi tingkat atas di Pesantren Darussalam Martapura pada tahun 1977. Selama di Martapura, Guru Danau juga belajar dengan beberapa ulama yang ada di Martapura. Mungkin kita mengenal ulama Martapura seperti Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Ijai, ulama yang biasa kita sebut guru sekumpul. Guru Danau juga belajar dengan beliau. Setelah tamat sekolah di pesantren Darussalam, Guru Danau pulang ke kampung halaman. Lalu pada tahun 1978, atas saran dari Guru Ijai, Guru Danau melanjutkan studi di Pulau Jawa pada tahun 1978. Guru Danau belajar di pesantren Datuk Kalampayan Bangil di Jawa Timur. Dia belajar dengan ulama karismatik keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Kiai Haji Muhammad Syarwani Abdan. Sebelum ke Bangil, Guru Danau juga sempat ke Wonosobo dan di sana dia mengambil tarekat Naqsyabandiyah bersama dengan Habib Lutfi Pekalongan.
Setelah selesai belajar di Bangil, Guru Danau tidak segera pulang. Dia memperdalam pengetahuan agamanya kepada sejumlah ulama seperti Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan yang ada di Pasuruan. Jadi Guru Danau melangsungkan pendidikan tersebut cukup lama di Pulau Jawa dan tidak terbatas pada tujuan awal beliau yang hanya belajar di pondok pesantren di Bangil. Pengaruh guru sekumpul pada Guru Danau terlihat dari saran beliau yang meminta Guru Danau melanjutkan studi ke Pulau Jawa. Dan lalu ada hal yang perlu kita petik, bahwa ilmu bisa kita raih dimanapun, tentunya dengan guru-guru yang memang tepat. Guru Danau menghabiskan banyak waktunya untuk menempuh ilmu di Pulau Jawa dengan beberapa guru sekaligus. Hal ini dapat kita jadikan sebagai contoh, sebagai generasi penerus, karena ilmu agama layaknya ilmu-ilmu yang lain juga membutuhkan effort dan membutuhkan guru yang tepat. Cerita ini akan kita lanjutkan karena kisah hidup Guru Danau masih panjang lagi. Jangan lupa kita nantikan pada sesi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memperoleh cerita tentang Kalimantan selanjutnya.